Ketiga, mengenai 300 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD menyelenggarakan konferensi pers untuk menjawab isu-isu yang belakangan menghebohkan publik. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan terkait nasib dari ratusan laporan PPATK yang disebut tak ditanggapi hingga transaksi janggal di Kemenkeu yang mencapai 300 triliun rupiah. Melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret 2023, Menteri Keuangan itu menyebut bahwa ratusan laporan yang dilayangkan oleh PPATK semuanya sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Meski begitu, ia mengatakan ada beberapa laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawai sudah pensiun atau tidak ditemukan informasi lanjut maupun pegawai yang tidak berasal dari Kemenkeu. Sri Mulyani juga turut menyampaikan kewenangan Kemenkeu dalam menjatuhkan hukuman kepada para ASN Kemenkeu yang melanggar. Lebih lanjut, Menteri Keuangan itu juga menjelaskan terkait adanya transaksi kejanggalan yang mencapai 300 triliun rupiah. Ia mengatakan tidak mengetahui dari mana transaksi tersebut berada. Meski begitu, Sri Mulyani akan bekerja dengan berbagai pihak untuk menyelidiki jika memang ada transaksi janggal tersebut. Kemudian, ia juga menyampaikan terkait langkah-langkah yang dilakukannya dengan PPATK untuk menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pihaknya dengan Mahfud MD akan bekerja sama ke depannya untuk menepis adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Lebih lanjut, ia pun menambahkan terkait adanya 69 pejabat yang dinilai mencurigakan. Pihaknya sedang melakukan investigasi terkait 69 pejabat tersebut yang dicurigai melakukan pelanggaran. Sri Mulyani pun merasa senang mendapat dukungan dari banyak pihak dalam membersihkan Kementerian Keuangan. Karena datanya itu perlu untuk kita sampaikan ke publik, ya. Jadi ternyata sesudah dicek surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan dari 2007 hingga 2023 mencapai 266 surat. Nah, saya ingin tegaskan ya, 266 surat PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Jadi artinya kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi biasanya menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan. Karena kami bertugas untuk mengawasi, membimbing, dan terus ada 964 pegawai yang diidentifikasikan. Ini ya lebih dari 2007 hingga 2023. Supaya tidak kemudian seolah-olah kalau kita bilang rata-ratanya mungkin 60-an dari jumlah karyawan di Kementerian Keuangan itu pernah mencapai 80.000, sekarang ini 74.000. Jadi 964 itu akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh kami, Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, atau yang diidentifikasi oleh PPATK. Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan tindak lanjut, semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Seluruh surat yang dari PPATK yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti. 86 surat kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan. Ini istilahnya full bucket, pengumpulan bahan keterangan. Artinya itu informasi belum memadai dan kita terus menambah informasi melalui tindakan dari Irjen menambah dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan. Kita telah menindaklanjuti audit investigasi sebanyak 126 kasus dan rekomendasi hukuman disiplin diberikan kepada 352 pegawai. Nah, kalau hubungan disiplin ini kami mengacu pada Undang-Undang ASN dan PP mengenai ASN, yaitu PP nomor 94 tahun 2000
tentang disiplin ASN. Ada surat dari PPATK yang memang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawainya sudah pensiun atau memang tidak ditemukan informasi lebih lanjut atau ternyata informasi itu menyangkut pegawai yang bukan dari Kementerian Keuangan. Dan ada 16 kasus yang kami melimpahkan ke APH. Nanti Pak Mahfud akan menyampaikan, karena Kementerian Keuangan adalah bendahara negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, apakah kejaksaan, atau kepolisian. Kita bekerja sama dengan ketiga aparat penegak hukum itu untuk menindaklanjuti dalam rangka penegakan hukum. Saya sangat senang sekali seperti yang saya sampaikan kemarin di Solo, bahwa berita mengenai pertama transaksi 300 triliun dan juga keinginan Pak Mahfud untuk meyakinkan bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan saya untuk melakukan tindakan yang konsisten. Saya sangat senang mendapatkan dukungan dari Pak Mahfud. Dan kami berdua ini selain kemarin ada di tim BLBI yang kita terus akan menjalankan ya Pak ya sampai akhir tahun ini. Saya juga akan senang kalau di dalam kasus ini saya mendapatkan dukungan dan juga terus menerus dorongan dari Pak Mahfud maupun instansi lain, PPATK, APH, di dalam menjalankan tugas untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Tidak ada yang tidak, dalam hal ini tidak ada yang tidak akan kita buka. Jadi kita akan terus membuka dan semakin dalam hal ini seperti pegawai negeri di Kementerian Keuangan, walaupun sudah mendapatkan hukuman disiplin seperti pemberhentian, kami tentu akan terus mengikuti kasusnya, dan kalau masih ada data yang berasal dari kami Kementerian Keuangan untuk membantu aparat hukum menjalankan langkah-langkah tindakan penegakan hukum, kami juga akan terus bekerja sama. Sehingga apa yang terjadi dengan saudara RAT maupun saudara ED itu atau saudara lain yang disebutkan sebagai sirkus, monggo saya akan terus mendukung langkah-langkah dari penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum. Itu yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, kalau ada yang bertanya mengenai kewenangan Kementerian Keuangan di dalam menangani pegawai negeri, saya sampaikan tadi, kami melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di sini hukuman-hukuman yang kita lakukan mengacu kepada undang-undang dan PP tersebut. Saya sampaikan kepada Presiden, kepada Pak Mahfud, kalau kita tidak puas ada orang yang menurut saya hukumannya harusnya lebih berat. Namun hukuman terberat yang ada di dalam PP tersebut adalah 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Itu kami akan lakukan semuanya. 2. Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Itu hukuman yang terberat yang ada di dalam PP 94 2021. Kalau kita merasa bahwa hukuman itu tidak terlalu berat, ya saya sampaikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman seperti itu dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ASN dan peraturan mengenai pegawai negeri sipil, disiplin PNS, yaitu PP nomor 94 2021. Itu yang kita terus akan lakukan dengan disiplin.
Saya ingin tegaskan sekali lagi, seluruh surat dari PPATK kepada kami, baik yang permintaan kami sendiri, 70% adalah kami yang meminta, atau yang 30% inisiatif dari PPATK, itu kita semua tindak lanjuti. Dan saya akan meyakinkan bahwa ini akan terus kita lakukan, dan saya akan sampaikan ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya akan update ke Bapak mana-mana yang sudah dilakukan. Ketiga, mengenai 300 triliun. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Jadi kalau hari ini teman-teman media menanyakan kepada saya, jawaban saya tetap sama seperti kemarin karena saya nggak ada tambahan informasi. Nanti saya sudah kontak Pak Ivan, saya juga seizin Pak Mahfud ya Pak Mahfud. Iya. Saya tanyakan kepada Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa Mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat, gitu ya. Nanti kita tindak lanjuti dengan Pak Ivan, karena Pak Mahfud akan pergi dinas ke luar negeri, saya akan tetap aja mengontak Pak Ivan untuk mendapatkan data itu. Dan saya sudah menugaskan kepada Pak Wamen, Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, untuk semuanya melakukan follow up. Ada data baru, kita terus tindak lanjuti. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai langkah-langkah yang kita lakukan dengan PPATK untuk bisa menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Karena ini adalah undang-undang domainnya pencucian uang yang nanti mungkin Pak Mahfud akan sampaikan. Satu, kami pajak, bea cukai terutama ini yang disorot, bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkapkan beberapa kasus dalam rangka tugas kita adalah mengamankan penerimaan negara. Pertama, di dalam Direktorat Jenderal Pajak, kita menganalisa dan memanfaatkan laporan harta dan aset yang kita terima, dan kita dari 1.129 laporan, ini pajak ya dengan PPATK, yang proaktif kita terima berjumlah 507. Hasil analisa yang dilakukan PPATK bersama kami. Kemudian memanfaatkan hasil itu untuk mengamankan penerimaan negara. Ini kemarin yang sudah dilaporkan kepada Pak Mahfud oleh Dirjen Pajak. Kita sudah merecover 7,08 triliun rupiah yang merupakan penerimaan negara pajak dan penggunaan informasi mengenai pencucian uang untuk kemudian kita ambil sebagai hak negara. Jadi dalam hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kami bersama PPATK untuk terus melakukan kerjasama. Untuk bea cukai kita juga lakukan yang sama, yaitu kita memberikan laporan dan PPATK melaporkan kepada kita.
Untuk sebelum ke Pak Mahfud, saya ingin tegaskan keterangan tambahan terakhir. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk tindak pidana pencucian uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud dan ke instansi aparat penegak hukum. Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami, mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kementerian Keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindak lanjuti. Kalaupun mentok nanti saya lapor kepada Pak Mahfud, Pak ini sudah mentok, saya nggak bisa lewat dari sini atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan. Jadi spirit kerjasama antara Pak Mahfud dengan kita akan terus kita lakukan secara erat karena kepentingan kita sama, kepentingan untuk membangun Indonesia lagi, membangun Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif dan memberikan dukungan bagi mereka yang sudah bekerja dengan baik dan jujur. Itu adalah tugas saya sebagai Kementerian Keuangan. Saya senang dibantu dalam hal ini oleh Pak Mahfud maupun instansi-instansi lain. Semakin cepat tentu semakin baik, karena buat kami ini adalah suatu pekerjaan yang akan terus kita lakukan sebagai satu tanggung jawab bendahara negara melaksanakan tugas. Pak Mahfud, mungkin tambahan ya. Tadi ada beberapa wartawan menanyakan kepada kami ya, 69 dari pegawai di Kementerian Keuangan yang waktu itu dalam keterangan pers Pak Wamen dengan Pak Irjen yang diidentifikasikan sebagai berisiko tinggi. Ini juga tadi saya sampaikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, cara kita mendiagnosa dan mengidentifikasi dari karyawan atau pegawai Kemenq dengan skor resiko, profil resiko, itu kita punya sistemnya. Entah dari sisi kecocokan LHKPN atau LHA-nya, kita melihat dari sisi tingkah laku mereka, dari media sosial dan yang lain-lain. Banyak wartawan menanyakan 69 itu dari PPATK atau dari kami. Saya tegaskan itu informasi dari Kemenq. Irjen mengidentifikasikan sebetulnya 27 plus 2 untuk yang risiko tinggi, jadi 29 orang plus 60 plus 8, 68 eselon pegawai yang risikonya menengah. Jadi jumlahnya lebih banyak sebetulnya. Hari ini, sudah seminggu ini, Irjen kemudian makin memperdalam dan memanggil semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko tinggi dan risiko menengah. Risiko rendah bukannya kita tidak perhatikan, tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu tentunya, karena masyarakat ingin tahu langkah proaktif dari Kementerian Keuangan. Tadi seperti saya sampaikan, informasi yang kita peroleh adalah dari PPATK, dari kita sendiri, Irjen melakukan investigasi maupun dari LHK yang dianggap di atas atau tidak anomali ya, di atas dari kepatutan dari si pegawai tersebut. Kemudian juga sumber-sumber yang berasal dari lain, termasuk dalam hal ini dari media sosial.
Jadi kalau ada media sosial sekarang keluar dan kami juga sama, itu berarti ya sama-sama kita mengawal. Saya nggak ada masalah juga. Semakin cepat diidentifikasi dan terbukti akan semakin mudah buat kita melakukan tadi tindakan hukuman disiplin. Jadi sampai dengan minggu depan, ya kemarin kan mulainya kita 1 minggu ini terakhir, plus minggu depan, kita akan selesaikan seluruh investigasi tambahan terhadap semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko tinggi maupun menengah, 69. Dan nanti Pak Irjen akan lapor kepada saya bagaimana data-data dan klarifikasi yang diperoleh. Kami tetap menggunakan praduga tidak bersalah karena yang harus kita lakukan berdasarkan undang-undang. Namun kami juga menggunakan azas kepatutan. Makanya di dalam berbagai komunikasi saya sampaikan, walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu, kami dari Kementerian Keuangan juga minta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan azas kepatutan dan kepantasan. Jadi saya tegaskan 69 adalah data informasi dari Kementerian Keuangan dan sedang dilakukan investigasi lebih lanjut. Nanti Pak Wamen dan Irjen akan menyampaikan laporan kepada publik mengenai hasil sesudah mereka melapor ke saya dulu. Jangan sampai lapor kepada Anda sebelum ke saya. Sama seperti kayak surat tadi, saya belum terima udah Anda semuanya udah dapat duluan gitu kan. Jadi saya mendapatkan supaya kita juga bisa satu langkah yang sama. Poinnya adalah seperti Pak Mahfud tadi sampaikan, saya berterima kasih kepada seluruh pihak, media, para netizen, semua pegiat, aparat penegak hukum, Pak Mahfud, PPATK, yang ikut membantu untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Karena saya tahu ini adalah kepentingan seluruh bangsa dan negara. Jadi komitmen kita untuk membersihkan akan terus kita perkuat dan sebagai transparansi akuntabilitas saya akan sampaikan keterangannya kepada media setiap kali ada perkembangan. Untuk langkah-langkah hukum yang dilakukan APH kami mendukung 100%. Kami akan terus mendukung dan mensinkronkan dengan apa-apa yang dilakukan dalam langkah penegakan hukum. Nanti Pak Wamen dan Irjen akan menyampaikan laporan kepada publik mengenai hasil sesudah mereka melapor ke saya dulu. Jangan sampai lapor kepada Anda sebelum ke saya. Sama seperti kayak surat tadi, saya belum terima udah Anda semuanya udah dapat duluan gitu kan. Jadi saya mendapatkan supaya kita juga bisa satu langkah yang sama. Poinnya adalah seperti Pak Mahfud tadi sampaikan, saya berterima kasih kepada seluruh pihak, media, para netizen, semua pegiat, aparat penegak hukum, Pak Mahfud, PPATK, yang ikut membantu untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Karena saya tahu ini adalah kepentingan seluruh bangsa dan negara. Jadi komitmen kita untuk membersihkan akan terus kita perkuat dan sebagai transparansi akuntabilitas saya akan sampaikan keterangannya kepada media setiap kali ada perkembangan. Untuk langkah-langkah hukum yang dilakukan APH kami mendukung 100%. Kami akan terus mendukung dan mensinkronkan dengan apa-apa yang dilakukan dalam langkah penegakan hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.